Halo semuanya, ketemu lagi dengan Bang Pun sini di channel Bang Pun 21 ya. Nah, di sesi kali ini kita akan mainin caranya dari awal ya, yang dengan nickname Bang Pun ya. Jadi nanti kalau kalian ada yang di in-game, boleh nanti di-add aja untuk player-player baru ataupun player lama ya. Nah, di sini itu mau sedikit kasih tips juga ya untuk pemain baru, jangan lupa untuk selalu menyelesaikan misi-misi yang telah disediakan ya. Dalam artian gini, kalau kalian tuh masih player baru, kalian tuh jangan coba-coba untuk dalam artian tuh kayak meloncati ya ataupun menunda-nunda untuk nyelesain misi ya. Soalnya nanti gini, pada saat kalian sudah level tinggi, kalian tuh akan males untuk nyelesain misi ya. Dan juga apalagi yang di awal-awal gini ya. Nah, ini tuh wajib banget untuk diselesain. Karena ini tuh yang paling dasar ya, dan juga ini tuh gak akan bisa diselesain lagi kalau kitanya itu ngelewatin gitu ya. Nah, di sini itu akan dikasih tahu cara-cara untuk penggunaannya ya. Jadi kayak misi itu seperti apa, kalau udah selesai gambarnya seperti apa, kalau lagi belum selesai gimana gitu. Di sini tuh jelasin semua ya. Jadi kalau kalian masih player baru, kalian jangan lupa dibaca gitu. Nah, ini juga nih diajarin sampai kalian tuh bisa menggunakan ataupun ganti-ganti item kah, atau misalnya untuk nyelesain misi-misi pengambilan kayak gini ya. Diajarin semua gitu di awal-awal ini gitu. Jadi wajib banget untuk diikuti ya. Nah, habis itu di bagian apa sih? Di bagian, nah ini dia. Di bagian equipment itu pasti ada namanya itu jobnya ya, job dan gender ya. Nah, di sini tuh kebetulan job dan gendernya tuh non ya, dan yang dimana itu bisa digunakan oleh siapapun gitu. Jadi di sini tuh masih dibebaskan gitu ya. Tapi nanti ke depannya pasti nanti akan ada namanya job khusus ya. Jadi kayak kalau kalian itu bukan jobnya, nggak usah kalian beli ataupun nggak usah kalian simpen gitu ya. Atau enggak, tergantung dari seberapa bagus equipmentnya gitu. Kalau misalnya bagus, kalian bisa jual kembali. Nah, itu nanti di sesi jual-jual kayak itu nanti kita akan bahas di sesi terpisah gitu ya. Nah, untuk sekarang itu kita fokus untuk tips-tips untuk player baru gitu ya. Jadi ini tuh nyelesain misinya tuh harus semua, dan juga jangan lupa untuk memilih berdasarkan jobnya ya, job dan gender kita gitu. Kalau misalnya nggak ada keterangan seperti itu, ya udah nggak apa-apa, kita skip saja ya. Sebenarnya tuh kalau misalnya kalian ngikutin dari awal ya, apa tuh namanya tuh, tutorialnya ya, ataupun misi-misi tutorial itu semuanya tuh sudah dijelaskan gitu. Yang kalian perlu pahami nanti adalah setelah habis tutorial ini ya, ataupun nanti kalian akan mempelajari dari player-player veteran nanti, mungkin ada dibikin di channel-channel yang lain tentang ini, tentang mastery ya, mastery itu cukup mempengaruhi damage kalian nanti ke depannya gitu. Nah, oh ya, by the way, ini kalau misalnya kalian pingin nyelesain misi ataupun misinya udah hijau kayak gini dan kalian nggak pingin ribet-ribet untuk jalanin, tinggal diklik yang bagian atasnya aja ya. Sedangkan yang bagian sini itu adalah untuk pergi ke item yang diinginkan. Contohnya ini kan kebetulan udah kelar ya, jadi nggak bisa diklik gitu ya. Dan arahnya pasti sama ya, arahnya pasti sama ke sini juga gitu. Nanti ada kalanya nanti kita akan klik yang bagian bawah ini untuk pergi ke misi yang kita inginkan gitu ya. Nah, ini tuh penjelasan ya, masih penjelasan aja, dan penggunaannya ya. Nah, itu wajib banget sebenarnya kalau kalian main solo dan gak ada temen yang bisa kalian tanyai, sebaiknya memang harus kalian baca tutorialnya tuh lebih sering lagi ya, dan juga jangan sampai di skip gitu, takutnya nanti kalian nggak paham. Nah, ini tuh jelas banget ya, sorcerer skill tutor ya. Jadi dia tuh akan ngajarin kalian cara-cara penggunaan skill ya, dan ngarah-ngarahin skillnya gitu. Oke. Ini kita misinya masih awal-awal tuh adalah cara-cara penggunaan skill, atau nanti cara-cara nyelesain misi, cara-cara ganti equipment, masih diajarin ya di awal-awal ini ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir lah kalau masih player awam, semuanya tuh tersedia lah. Jadi mudah banget untuk kalian memahami ya. Nah, di sini tuh saya langsung nambahin ini aja semualah biar cepet ya. Ini kita disuruh ketok-ketok kayak gini doang ya. Sebenarnya bisa langsung nge-skill sih, tapi ini kita ikutin tutorialnya aja ya berdasarkan permintaan, oke? Nah, misinya selesai ya. Cara untuk nyerangnya tuh tinggal diklik ke apa tuh, eneminya ya. Nah, ini tuh sekarang misinya tuh untuk bagaimana cara menggunakan skill ya. Jadi di sini tuh bagian Bang Pun ya. Kelihatan nggak sih? Oh, nggak kelihatan ya. Kita geser dulu. Nah, ini ada skill ya, kelihatan ya.
Nah, skillnya itu ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 0, 6, 7, 8, 9, 10. Yang paling ujung ini adalah reborn, yang dimana kalian bisa pergi ke teleportasi ke save point kalian. Jadi kalau kalian save point di kota tertentu, nanti kalian akan dikembalikan ke sana ya. Cooldownnya lumayan lama, 30 menit. Sedangkan ini adalah mengeluarkan prajurit kalian ya. Ini posisinya masih off dan sayanya belum ada prajurit, oke? Nah, ini tuh untuk menunggangi kuda atau turun kuda ya. Sedangkan ini tuh duduk. Sedangkan ini auto battle. Auto battle nanti setelah kita melewati ini aja dulu ya. Nanti kita bahas ya. Nah, skillnya seperti ini. Oke. Dan kebetulan seperti yang saya bilang di sini tuh saya kebetulan pakai job sorcerer ya. Nah, di sini tuh simple banget dan mudah banget untuk dipahami ya bagian-bagian sini ya. Dan untuk kalian tuh seperti yang Bang Pun bilang, jangan sampai kaliannya itu ngeskip penjelasannya. Kalau kalian tuh nggak ada temennya bisa njelasin secara langsung ya. Oke, jangan lupa untuk tukar misinya dulu, nanti nggak bisa balik lagi, nanti agak susah ya. Oke. Nah, ini misi untuk mengantar paket kalau nggak salah ya. Nah, di sini tuh nanti kita akan disuruh pilih maunya itu kemana gitu ya. Nanti ada 3 kingdom utama, yaitu adalah Sun, Chao, dan Liu ya. Jadi kalau saya nanti milihnya tuh Bang Pun ya. Bang Pun di sini akan pilih Cao mungkin ya, karena yang dari dulu tuh mainnya tuh di Cao mulu gitu ya. Nah, di sini tuh kalian bisa lihat posisi Cao bagian sini, yaitu start awal kita nanti akan di Chen Liu battlefield ya. Sedangkan kalau kita pilih Sun Jian, kita akan masuk ke Lujiang battlefield. Kalau Sun masuknya. Sedangkan untuk Liu B, kalian akan masuk ke Xiape ya, Xiape battlefield. Nah, di sini tuh kalau misalnya Bang Pun pilih Cao nanti akan terlempar ke Chen Liu battlefield seperti itu. Ini pura-puranya dalam lagi keadaan sedang perang ya. Jadi kita ini sedang mengungsi kayak gitu dan mungkin mau jadi seorang prajurit gitu ya. Jadi ya mungkin awal-awalnya kayak gitu ceritanya. Nah, dan nanti kedepannya juga Bang Punnya akan nge-live-in semua misi ya. Jadi kalian kalau misalnya nanti ada misi-misi yang kalian nggak bisa kelarin, nanti jangan lupa buka YouTube ini aja dan kalian nonton sampai habis untuk nyelesain misi-misi yang ada ya. Dan nanti ada namanya itu misi-misi wajib yang harus kalian kerjakan. Kalau enggak nanti akan dirugikan ya. Contoh mungkin pengurangan XP ketika mati ya. Nanti itu kalian juga akan diperlukan. Karena nanti kalau misalnya semakin sering kalian main dan kalian juga kadang-kadang akan mati, itu akan mengurangi penalti XP-nya ya. Jadi kalau kalian mati itu di Third Kingdom ini itu akan mengurangi XP poin kalian. Dan dia tuh ada range-nya juga. Kalau misalnya kalian udah nyelesain level banyak ya, maksudnya tuh sudah sampai level 3, kalian itu akan poin penaltinya akan dikurangin juga ya. Walaupun nggak terlalu drastis, misalnya poinnya awalnya itu sampai 10% misalnya, nanti akan dikurangin jadi 8% kah atau 7%. Tapi kan lumayan ya kalau XP-nya seperti itu. Apalagi kalau kalian nanti sudah level tinggi. Oke, di sini tuh ada seperti kalian lihat, kalau misalnya kalian nggak bisa gunain, dia akan jadi merah seperti ini ya, karena job kalian itu tidak sesuai gitu ya. Bisa kalian lihat di sini, bagian jobnya itu ada tulisan hero, yang dimana ini itu job khusus untuk hero ya, pakaiannya tuh khusus untuk hero. Di sini tuh pakaian kita yang bawah adalah yang ini ya, job untuk sorcerer. Yang ini tuh strategis dan ini itu untuk warrior, oke? Untuk cara menggunakan equipmentnya tuh tinggal diklik kanan aja ya. Nah, ini tuh ada pilihan juga, kalian mau pilih yang mana gitu ya. Kalau misalnya Bang Pun tipe sorcerer itu, kalau nggak salah Bang Pun itu ada 3 senjata yang sesuai ya. Dual sword, untuk awal-awal ini itu dual sword, kebanyakan orang pakai itu dual sword. Yang kedua tuh pakai heavy weapon langsung, atau enggak yang ketiga tuh pakai throwing weapon menggunakan small shield ya, seperti itu. Kan nanti Bang Punnya ada rencana menjadi seorang apa ya, ini bisa pilih kalian ya di antara dua ini. Kalau kalian nanti menjadi seorang ini dia Cao ya. Oke, yuk. Jadi kalau kalian nanti akan memilih sesuatu ya berdasarkan tadi senjata, nanti kan ada job lanjutannya ya. Itu akan mempengaruhi kalian gitu. Jangan lupa ya. Nah, di sini tuh kenapa ribut banget? Ini tuh kondisinya adalah sedang terjadi war kingdom ya. Jadi suaranya pasti akan bunyi kayak macam trompet kayak gitu. Dan ini tuh akan dikasih keterangan. Misalnya runannya diserang, Xiape-nya diserang. Runan itu bagian sini ya. Ini runan sedang diserang misalnya nanti kotanya. Yang ini tuh Xiape lagi diserang. Nah, gambar kayak disilang kayak gitu.
Oke? Karena kalian harus pahami itu, karena nanti keseruan dari game ini tuh pada saat kalian memang sudah paham tentang cara war kingdomnya ya. Karena titik keseruannya seperti itu. Nah, ini misinya itu bisa langsung kalian ambil semua ya. Dan juga kalau kalian nggak tahu tuh misinya di mana-mana aja, tinggal kalian tekan L dan tekan available. Available itu adalah wilayah di sekitarnya gitu. Misalnya kalian di Chenliu Battlefield, dia akan kasih nampak misi-misi yang ada di Chenliu Battlefield ataupun di daerah Chenliu itu ya. Jadi kotak kita kan Chenliu, jadi dia akan di available ini di bagian L ya, tekan L aja. Ada pasti available mission ya. Jangan lupa. Bagian tadi dia bagian atas itu kan ada tadi yang bagian paling atas ada tulisannya main hell apa gitu kah. Nah, itu tuh fungsinya adalah untuk mengambil buff. Karena itu buff yang diberikan GM itu adalah attack 100%, spell 100%, def 100%, spell def 100% dan karakter XP-nya 30%. 30%. 30 kali lipat. Gila kan? Jadi untuk naikkan level itu dari level 1 hingga level 200 itu tidak butuh waktu banyak. Makanya itu kalian tuh jangan lupa untuk nyelesain misi dulu gitu. Kalian tuh diwajibkan untuk nyelesain misi dulu. Oke? Karena kalau kalian nanti udah levelnya tinggi, kalian rada-rada malas untuk pergi ke sini kembali ya. Mungkin kalian akan lebih prioritas untuk nyelesain misi-misi tinggi nanti. Jadi jangan lupa untuk nyelesain misi-misi rendah dulu. Nah, seperti ini ya. Dengan XP 30 kali lipat itu, kalian tuh tinggal hunting aja. Hunting maksudnya dibuat auto battle. Kalian pun bisa naik level secepat mungkin malahan ya. Secepat kilat gitu. Misalnya kalian tinggal 1 hari pun udah bisa naik level ke 80-an malahan ya. Makanya itu alangkah baiknya kaliannya itu jangan lupa untuk nyelesain misi dulu, misi-misi dasar seperti yang ada di Chenliu Battlefield, Chenliu gitu, Xianyi, Puyang, Dingtao, Donjun dan sebaliknya. Kalian harus mutarin ini semua, habiskan semua misi yang ada di wilayah-wilayah ini ya. Jadi masih di dalam ranah 100 level-level 100-an gitu ya. Jadi jangan lupa kalian selesain. Karena itu misi-misi yang hanya bisa diselesaikan sekali doang gitu ya. Jadi nggak akan rugi. Oh, jangan masuk ya. Itu misi untuk pergi ke wilayah Sutian namanya. Nah, misi Sutian itu ada di Newbie Daily Quest. Yang mana ini ada misinya ya, 2 biji ini ya. Jangan lupa kalian ambil. Walaupun nanti kalian nggak kalian selesain secepat mungkin, tapi kalian ambil aja. Takutnya nanti waktu kalian masuk, kalian tanpa sadar kalian belum ambil misinya ya. Agak rugi gitu. Ini dihilangin aja karena belum kita selesaikan ya. Nah, jangan lupa juga untuk ngaktifin soldier kalian karena bisa naik level bersama karakter utamanya ya. Jadi nanti biar gak rugi kalian gitu. Oke. Sini tuh kalau nggak salah Bang pun kita itu bisa ngambil dart ya. Ini tuh untuk sorcerer kalian itu untuk sementara ngambil aja dart yang paling rendah ini nggak masalah. Walaupun kalian nanti nggak pakai water dart, tapi kalian ambil untuk sementara sebelum menggunakan water apa tuh dart yang kalian inginkan. Itu dart itu adalah elemen attack ya. Jadi kalian ambil elemen attack dulu yang water dart. Kalau Bang Pu di sini akan menggunakan elemen holy dart ya. Jadi tunggu di level 36 baru bisa ngambil gitu dan membutuhkan uang sekitar 3 silver dan 85 bronze. Sedangkan di sini itu Bang Pen nggak ada duit ya. Nah, jangan lupa juga untuk ngambil elemen dart itu karena ini efeknya tuh pasif ya. Jadi aktif jika kita klik dulu gitu. Jadi jangan lupa untuk pindahin ke bar ini, itu tinggal kalian klik kiri, habis itu arahkan ke sini dan kalian tekan klik kiri lagi. Untuk ngaktifinnya tekan klik kanan. Oke? Udah aktif nih ya. Jadi kalau kita tekan kayak gini, dia akan jadi elemen. Nah, jadi elemen attack ya. Nah, XP-nya cepet banget, lihat. Kita level 15 langsung kan. Kalau misalnya nanti nggak akan secepat ini levelnya. Ini gara-gara bantuan dari buff GM yang dimana kita tuh mendapatkan 30 kali lipat XP ya. Jadi agak sedikit gimana ya, dimanjakan untuk player baru ya. Player baru zaman sekarang gitu. Karena memang gimana lagi ya, karena kalau player baru pingin main itu terlalu tertinggal level ya. Jadi wajar aja sih. Butayarunya belum bisa belum ada misinya ya berarti ya. Oke, jangan lupa untuk ini misi mana ini? Oh, udah betul ini ya misinya ya. Jadi kalau kalian bingung ya posisi misinya di mana, jangan lupa untuk diklik aja. Jadi kalau kalian klik kayak ini nih ada nih
mungkin sesuatu yang khusus yang mungkin kalian nggak paham ya. Kalau kita klik tiba-tiba dibilang jarak target terlalu jauh, itu biasanya itu harus pergi ke suatu tempat. Jadi seperti yang dia tulis ini, jaraknya terlalu jauh karena memang posisinya nggak ada di sekitar sini ataupun di map ini ya, di map utama gitu. Itu mungkin masuk ke map dungeon gitu ya, map yang khusus. Makanya itu dia tulisannya jarak terlalu jauh ya. Nah, bagaimana kalian tahu harus pergi kemana? Kalian tinggal cari aja di bagian sini, ada tulisannya adalah untuk masuk ke Soldier Training Ground ya. Dimana tuh Soldier Training Ground? Itu pasti bagian sini ya. Nah ini dia ya, Sutian Office ya. Karena waktu kalian ngambil misi biasanya tuh dia ada tulisannya gitu. Oke, Sutian Guide ya. Itu kan guide itu kan artinya kan kayak macam memberikan suatu tutorial juga kan, nge-guide ya. Tapi kita menyelesaikan misi-misi di sekitar sini dulu ya. Jangan lupa ngambil misinya semua. Oke, disuruh kelarin board dulu ya, bagian atas dulu. Nah di sini tuh kebetulan efek dari buffnya itu terlalu luar biasa ya. Sampai level kita tuh baru berapa menit kita main sudah level 20 gitu. Jadi makanya Bang pun bilang jangan terlalu fokus untuk naikkan level awal-awal, malahan kalian sebaiknya nyelesain misi sebanyak mungkin ya untuk level awal-awal kayak gini ya. Mungkin dalam waktu semingguan gitu fokus aja untuk misi. Setelah itu mungkin kalian fokus hunting atau gimana itu terserah kalian gitu. Tapi untuk awal-awal memang kalian itu harus pahami dulu mekanisme cara bermainnya dulu gitu. Ataupun cara-cara nyelesain misi, cara hunting, cara bossing dan lain-lain. Itu nanti Bang pun akan bikin video tipsnya lah ya, berdasarkan pengalaman Bang pun itu sendiri, oke? Oke, kelar ya. Nah saatnya kita pergi ke Lost Weapon. Nah kalau kalian nggak pingin jalan-jalan sendiri kayak gini, tinggal kalian klik aja, oke? Dia akan jalan sendiri. Ada misi kok. Ampunnya nggak kelihatan tadi ada misi di sini. Oh iya, mungkin kalian nanti akan bertanya, mungkin untuk player barunya ya, kenapa misinya nggak diambil semua? Ya ini tuh wilayahnya terlalu jauh gitu loh. Ini tuh terlalu jauh. Maksudnya jauhnya gimana? Ini itu di masing-masing battlefield ya. Xiaoqiu ini tuh kalau nggak salah Xiaoqiu itu di bagian Liu Bei ya, sedangkan Wancheng itu di bagian Sunjian ya, di Lujiang. Jadi nggak usah diambil aja gitu. Toh kita nggak kesana kan. Nah ini dia, lawan kita adalah Red Bugger ya. Mana dia? Ini ya. Ini gampang, soalnya kita kalau elemennya apa sih namanya tuh, kalau kita main elemen memang damage-nya lumayan tinggi ya dibandingkan pukul ya. Soalnya kan memang sorcerer ini tuh tipenya memang tipe elemen ya, serangan elemen ya, sihir ya. Jadi menggunakan elemen dia memang pasti damage-nya lebih besar banget malah dibandingkan pukulan biasa. Sedangkan warrior kan kebalikannya ya. Malahan dia kayaknya belum ada elemen untuk sekarang itu, mungkin belum ada serangan elemen ya. Tapi nanti kedepannya untuk hero apa karakter-karakter atau job-job tertentu itu memang semuanya pasti akan ada elemennya semua ya. Contoh kalau nggak salah Bang pun itu warrior itu nanti kedepannya kalau dia menggunakan heavy weapon, dia akan cenderung menggunakan elemen, kalau nggak salah elemen water, kalau nggak salah ya, water element. Makanya nanti kalian akan build dengan menggunakan water element. Nah itu nanti pembuilan tuh bisa kalian lihat streamer lain atau YouTube lain. Tapi nanti kalau emang nggak ada, Bang pun juga akan bikin videonya ya. Tapi kalau kalian tanya masalah mastery ya, jujur aja Bang pun itu beda dari orang lain gitu ya. Takutnya nggak sesuai sama kalian gitu. Jadi untuk bagian mastery boleh kalian ikutin, boleh enggak ya. Soalnya memang Bang punya sendiri juga bikinnya tuh secara acak ya, secara random sesuai kebutuhan juga gitu.
Nah, misinya tuh Lost Weapon yang bagian ini ya. Tender Pork kalau nggak salah Bang Pun itu kalahin buta ini ya, kalahin babi ya. Jadi kalian jangan lupa untuk baca juga ini ya misi-misinya. Kalau Bang Punnya kan udah ngafal ya, udah berapa kali ini ngulang-ngulang game ini gitu ya. Tapi kalau dibilang Bang Punnya jago, tidak jago ya. Lebih karena mungkin terlalu sering main ya. Dan juga Bang Pun itu juga lemah banget untuk mainin War Kingdom ya. Tapi suka sih, walaupun lemah tapi suka mainnya ya. Karena seru gitu. Dan untuk kalian player yang memang pinginnya itu mainnya free to play, memang nanti akan sedikit ada kendala pada saat kaliannya itu build ya. Kenapa seperti itu? Kalian tuh butuh yang namanya itu ekstra lebih lama bermain dibandingkan orang yang menggunakan cash ya. Pasti kalian tahu sendiri kalau misalnya orang player-player yang berduit ya pastinya mereka tuh akan memangkas jarak sama player-player veteran itu menggunakan uangnya ya, menggunakan apa itu namanya tel ya. Di sini tuh cashnya tuh namanya tel ya. Jadi menggunakan tel untuk membeli XP double lah ataupun nanti menggunakan membeli material-material supaya mereka itu cepat untuk menyelesaikan apa yang mereka butuhkan ya gitu. Contohnya misalnya mereka tuh butuh yang namanya apa ya? Mereka tuh butuh yang namanya keamanan gini, ini dia ya. Bagian sini misalnya dia butuh bagian untuk mengamankan pada saat dia mau mengetok ya atau membuat senjata ya, menambah kekuatan senjata. Jadi membutuhkan item khusus ya untuk supaya senjata itu tidak pecah ya. Jadi gini, kalau kalian membuild senjata nanti ada yang namanya itu tingkat keberhasilan ya. Jadi kalau misalnya kalian gagal, senjatanya itu hancur dan kalian nggak bisa gunain lagi. Dan untuk lebih amannya, kalian tuh membutuhkan yang namanya itu keamanan ya. Dan yang namanya keamanan itu adalah Good of the Warranty ya. Warranty ini sama Good of the Blazing. Ini tuh tingkat ininya ya, biar tingkat keberhasilan kalian itu naik ya pada saat menempa ya. Sedangkan yang ini itu untuk tidak merusak ya senjata kalian gitu pada saat kalian nempa. Pada saat kalian nempa dan gagal, senjata kalian tidak akan rusak ya. Itu fungsinya. Jadi nanti itu makanya dibilang kalau kaliannya sebagai seorang free user akan sedikit disusahkan pada saat membuild itemnya ya. Tapi kalau kalian nggak pingin ribet, banyak kok player-player yang sudah membuild dan menjualnya di auction ya. Jadi senjata-senjata yang sudah ada akan dijual di auction ataupun nanti akan ada yang namanya itu pemberitahuan secara broadcast ya. Jadi nanti ada yang jual item tertentu dengan cara broadcast. Nanti kalau kalian perlu, kalian tinggal chat mereka dan berapa misalnya mereka menjualnya in gold ini ya, bagian ini mata uangnya, kalian bisa membelinya gitu dan menyiapkan goldnya. Contohnya kayak tadi ada auction ini itu senjatanya 5.500 gold ya. Dan kalau misalnya dirupiahkan ya, sekarang itu kalau in goldnya segitu berarti harga per goldnya 40 rupiah. Jadi kalau misalnya per 1000 gold harganya itu 40.000 ya. Jadi tadi ada yang 5.000 gold, harganya tadi kalau nggak salah 5.000 gold, jadi dikali 40 seharusnya harganya sekitar 200 ribuan, oke? Jadi game ini tuh bisa yang namanya itu trade ya, trade barang kayak gitu. Tapi sebaiknya memang kalian itu membutuhkan orang-orang terpercaya untuk bisa trade ini ya. Dan ada komunitasnya kalau nggak salah untuk menampung transaksi-transaksi item di Three Kingdom ini gitu. Jangan lupa untuk dikonfirmasi lagi sama teman-teman yang lain di komunitas yang ada di Discord ya. Nanti ada di komunitas di Discord yang memberitahu kalian di mana tempat terpercaya ya. Namanya itu grup terpercaya yang ada di Facebook ataupun yang ada di grup WhatsApp ya. Aduh, misinya misi yang sama selalu ya. Ini tuh patroli ya, kalau nggak salah Bang Pun itu patroli. Jadi misi-misi seperti ini tuh cuman keliling-keliling aja gitu, tapi misinya selesai gitu ya. Kalau nggak salah bagian-bagian mana aja ya. Oh ya, biar kalian nggak lupa, Bang Pun mau kasih tahu lagi, newbie instruktur ini kalian jangan lupa ditekan ya untuk ngambil buffnya ya. Nah, ada syarat-syaratnya nih. Jadi untuk level 1 sampai 150 dia buffnya tetap 30 kali lipat ya.
Sedangkan yang ini juga akan diturunin pastinya ya. Semakin level kalian semakin tinggi, semakin mendekati mentok ya, itu akan dikurangin buffnya supaya kalian lebih berusaha keras lagi gitu ya. Jangan terlalu memanfaatkan apa ya, jangan terlalu keenakan nanti takutnya gitu. Oke. Nah, kalau bisa ada suara-suara ribut itu gara-gara War Kingdom ya. Bang pun di sini tuh nggak bisa War Kingdom gara-gara memang nggak ada karakter yang ada di Reborn ini ya. Jujur aja ini baru mulai main kembali ya. Kalaupun ada lagi dihuntingkan juga karakternya gitu. Tapi nanti mau fokus ke cari ini kok. Jadi cari ini kita akan build dari awal sampai akhir. Bang pun akan bikin kontennya atau Bang pun bikin live-nya ya. Jadi kalian akan lihat perkembangan dari karakter ini gitu. Oke, mungkin misi-misi yang ada di sini itu sebentar kita coba jalanin dulu ya. Menuju ke gunung, kalau nggak salah ke atas sini ya. Oke, selesai. Menuju ke jalan masuk. Kalau ke kolam kemana? Kolam bagian atas ya. Ini daerah barat. Jangan lupa diklik-klik nih. Ini ke kolam bagian atas tadi ya. Mungkin nanti ke depannya Bang pun akan bikin live-nya aja ya. Jadi untuk levelingnya, untuk nyelesain misi lebih ke live aja gitu. Soalnya Bang pun juga nggak akan ngedit-edit bagian-bagian ini ya. Oke, sudah dikelilingin bagian kolam timur. Sekarang kita pergi ke barat. Oke, ke situ ya. Ke jalan masuk dulu. Ke bagian ini bad people yang bagian atas tadi. Nah, level baru aja mulai kita udah level 25 ya. Jadi cepet banget gitu. Oke, bagian daerah desa yang paling atas. Sekalian kita selesaiin misi Jiantu Shelf Knife. Itu bos, bukan bos ya, lebih ke mini boss ya. Mini boss yang ada di misi. Jadi darahnya pasti jauh lebih tebal. Kok kalian lihat darahnya ini kan 400-an ya. Nanti kalian akan lihat di darahnya berapa di atas nanti. Aduh, kok nggak selesai sih? Oke, 5. Mana lagi? 6, 7, 8, 9, 10. Oke, langsung gas ke bosnya. 2000 ya. Bukan, apakah misinya ini? Oh ya betul ya, Jiantu ya, Jiantu Shelf Knife. Oke, selesai semua misinya. Jangan lupa ditukar ya sebelum kita masuk ke Chenliu. Nanti kayaknya nanti akan ada misi yang mengarahkan kita ke Chenliu tadi ya, kota Chenliu-nya ya. Tapi mungkin untuk sesi kali ini tuh kita hanya sampai ke menyelesaikan seluruh yang ada di battlefield ini. Jadi nanti kita akan masuk ke Situan juga ya. Situan ini ya. Sutian. Situan ya tuh. Sutian office ini ya. Tapi sebelum itu kita jangan lupa untuk residen generalnya save point ya. Jadi kita bisa ganti spotnya ke sini. Nah, nanti akan tulisannya Reborn Sport Chenliu Battlefield, oke? Jadi kita akan save point di bagian situ. Sebelum kita masuk, kita akan tukar-tukar misinya dulu. Duit kita juga udah ada 7 silver ya. Jadi kita udah bisa untuk beli dart yang Bang Fan inginkan, yaitu Holy ya. Duitnya ada 10 silver, lumayan. Lumayan cepat masuknya ya. Oke, nanti akan ada surat yang namanya tuh surat menuju ke Chenliu. Apakah dari si Cao Cao langsung? Oh, belum ya. Memang nostalgia kali game ini satu ini ya. Oke, Rewind to Chenliu ya, Runway to Chenliu. Nah, baru ke Chenliu. Tapi sebelum kita ke Chenliu, kayak Bang Pun bilang tadi, kita fokus ke battlefield ini dulu ya. Kita kelarin semuanya. Mungkin nanti untuk yang Chenliu-nya kita akan live-in aja sekalian gitu. Oke, di sini tuh tempat
bisa dibilang tempat orang farming ya. Kebanyakan orang farming di bagian sini gitu. Oh ya, jangan lupa kalian juga untuk nambahin ini. Ini tuh kalau misalnya bagian sini, cam ini tuh digunakan untuk menambah prajurit ya. Jadi kalau kalian misalnya ada rencana prajurit kalian mau ditambahkan, kalian jangan lupa untuk nambahin camnya juga gitu ya. Karena kenapa dibilang nambahin camnya juga? Karena kalau misalnya kalian camnya nggak kalian tambahkan, kalian tuh nggak akan bisa menggunakan prajuritnya gitu. Kenapa seperti itu? Karena di sini itu membutuhkan cam gitu ya. Kenapa butuh camnya berapa? Untuk prajurit biasa yang belum di-upgrade itu membutuhkan 5 cam. Sedangkan prajurit yang udah di-upgrade akan bertambah seiring kaliannya itu memperkuatnya gitu ya. Jadi untuk kebetulan di sini itu kalau job dasarnya itu kayak gini ataupun nanti jadinya itu unit-unit satu, dia itu biasanya cam yang digunakan itu nggak banyak gitu ya. Kecuali kalau kalian sudah mengganti ke soldier yang luar biasa ya, seperti elite like Cavalry ini yang membutuhkan 2 unit dan camnya itu membutuhkan 40. Jadi untuk satu ini aja kita membutuhkan 40 cam. Itu menurut Bang Pun itu gede banget ya. Gede banget. Jadi tapi ini prajurit yang paling kuat ya untuk saat ini itu, salah satu prajurit paling kuat ini mereka ya. Namanya itu like Cavalry dan harganya itu 1000 gold. Kalau kurang lebih itu harganya 40.000 ya. Dirupiahkan sekitar itu. Nah, kalau yang murah-murah seperti ini namanya itu broadsword ya. Namanya itu broadsword. Broadsword kah atau nanti hammerman atau sejenisnya, itu murah biasanya. Nanti ada yang mahal sih. Ini tuh diajarin cara penggunaan apa sih namanya itu prajurit ya, cara-cara ngalatih prajurit itu tekan R. Nah, ini dia bagian prajurit-prajuritnya ya. Ini bagian item yang ingin kita masukkan. Misalnya mau menggunakan baju ke atau gimana untuk nambahin stat dia juga ya. Berarti kalian itu bisa build seperti yang Bang Pun bilang, kalau strategis yang fokusnya untuk membuild apa ya, karakter, membuild prajurit. Sedangkan sorcerer, habis itu hero dan juga warrior tuh fokusnya membuild karakter ya. Sedangkan untuk strategis kebanyakan membuild prajuritnya gitu. Nah, ini dia akan nyelesain misi. Ini wajib kalian lihat untuk player-player baru ya. Jangan kalian skip sama sekali, serius. Bisa-bisa kalian akan gak paham ya dengan ciri ininya ya, misi-misinya ya. Oke, ini misi kita pertama kali ini ya, baby deer sama lamb ya. Salah misi. Ini nggak ada misinya nih. Kita fox, bukan fox, lamb ya, lamb sama baby deer ya. Jadi nggak usah kita pukul yang lain. Oh iya, by the way juga kalau kalian itu ada perbedaan level dengan musuh ya, ataupun yang kalian lihat ini, perbedaan level lebih dari 20, itu akan menurunkan XP-nya ya. Mau itu lebih tinggi dari kalian 20 level ataupun di bawah kalian 20 level, itu akan menurunkan XP-nya gitu. Jadi jangan lupa untuk mencari jarak ya, mencari jarak XP level supaya XP kalian tuh maksimal bisa didapatkannya gitu. Jadi kalau kalian mukul-mukul yang lemah-lemah kayak gini, levelnya lebih rendah dari kalian, jauh banget, ini level 3 ya. Sedangkan kalian Bang Pun di sini udah level 28, jadi XP-nya akan berkurang secara drastis ya. Pelan-pelan akan dikurangin, per level dikurangin lagi, per level dikurangin lagi kayak gitu. Jadi makanya tuh alangkah baiknya itu kalau kalian carinya tuh bedanya tuh 10 level dari kalian, itu lebih bagus, lebih aman ya. Kalau enggak paling jauh itu 15 level berbeda dari kalian. Kalau untuk hunting ya pastinya 15 level di atas kalian ya kalau hunting ya. Biar kalian tuh nggak pindah-pindah spot gitu, spot untuk hunting ataupun spot untuk AFK ya, AFK auto battle. Oke, kalau misi ini udah selesai, berarti untuk sesi kita sharing kali ini di bagian battlefield akan selesai ya. Jadi nanti misalnya kalian nanti ada beberapa pertanyaan di bagian battlefield, itu jangan lupa langsung komen di kolom komentar, oke? Nah, ini misinya akan selesai. Baby deer-nya butuh 3 lagi. Dan kita akan gas. Oke. Mana dia? Satu lagi bro. Mana dia? Oh, kejauhan.
Oke, akhirnya selesai, kita langsung keluar ya. Nah, untuk kalian yang pingin hunting, bisa di wilayah sini. Soalnya di wilayah sini itu, kalau kalian maju sedikit, levelnya akan berubah ya. Jadi, ini tuh wilayah level-level rendah, di depannya tuh ada level tinggi. Nah, level 26, level 24. Di dalam ini, kalian ada level yang jauh lebih tinggi lagi. Kalau nggak salah ada level 40, level 50 di dalamnya. Jadi, untuk player-player awal, biasanya memang huntingnya di sini. Sampai level 70 hingga 80 biasanya. Tapi untuk Bang Pen saranin untuk kalian player baru jangan dulu hunting, kalian lebih fokus untuk nyelesain misi lagi. Sekali lagi Bang Pen bilang, kalian fokus untuk nyelesain misi aja, oke? Oke, kita kembali dulu. Dan oke, sampai segini aja untuk sesi kita kali ini, bagian pembahasan Battlefield ya, untuk awal-awal karakter. Jika ada pertanyaan seperti yang Bang Pen bilang, jangan lupa langsung tulis di kolom komentar. Dan juga untuk selanjutnya kita akan fokus untuk nyelesain misi-misi yang ada di Chen Liu Battlefield dan Xiangyi ya. Jadi kalau selesai Chen Liu Battlefield kita langsung ke Xiangyi. Jika sudah, kita juga langsung ke Puyang. Setelah Puyang ini nanti kita akan kembali lagi menuju ke arah berlawanan ya. Jadi kayak mungkin nanti kita setelah Chen Liu Xiangyi. Kalau setelah Xiangyi kita mungkin langsung ke Zhongmu yang dimana level mereka itu sama ya. Jadi level monster mereka tuh sama dan misinya juga nggak terlalu jauh beda ya. Jadi mungkin ada misi-misi khusus kayak gitu di Xiangyi dan juga di Zhongmu. Jadi kalian harus ngecek-ngecek juga di kota-kota yang sama seperti ini. Mungkin ada kemungkinan akan ada misi yang berbeda gitu ya. Dan untuk cari goal awal-awal memang seperti itu ya. Cara mudahnya ya. Cara simpelnya seperti itu. Oke. Nah, seperti yang Bang Pen bilang sekali lagi, jika ada pertanyaan jangan lupa langsung komen, oke? See you next time semuanya teman-teman, see you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.